Ini dulunya itu pas aku di sini itu tempat kandang ayam. Ya, ini bisa dilihat. Ini dulunya tempat kandang ayam dulunya. Tapi sekarang sudah kena galian tanah. Ya jadi seperti ini bentuknya. Kalau di sana itu Sungai Brantas ya, itu panjangnya Sungai Brantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita tentang kandang ayam. Kita semua pasti sering dengar kalau yang namanya kandang ayam itu nggak jauh-jauh dari gangguan-gangguan gaib. Entah itu penampakan pocong atau kuntilanak. Nah, apalagi kandang ayam yang akan saya ceritakan ini berada tidak jauh dari Sungai Brantas dan letaknya itu ada di tengah-tengah perkebunan tebu. Dan yang membuat merinding lagi, yang jaga adalah seorang anak kecil bernama Rama. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tahun 2012, Rama mulai bekerja di sebuah kandang ayam yang dibangun di pinggiran Sungai Brantas. Saat itu dia masih sekolah, jadi sekolah sambil bekerja istilahnya. Sempat pula orang tuanya melarang Rama untuk bekerja, namun dia bersikeras memilih untuk ikut bekerja meskipun masih sekolah, karena ada rasa tidak enak pada kedua orang tuanya, terutama pada bapaknya yang harus pontang-panting membiayai keluarganya sendiri. Karena pada dasarnya, Rama orangnya selalu gak enakan sama orang, termasuk orang tua sendiri. Maka dari itu dia membantu semampunya sesuai umurnya saat itu. Awalnya Rama ragu untuk bekerja di kandang ayam tersebut, karena letaknya yang sangat jauh dari pemukiman penduduk, dan lokasinya terletak di tengah-tengah perkebunan tebu yang luas. Kandang ayam tersebut secara keseluruhan terbuat dari bambu, sementara atapnya berasal dari daun tebu yang dianyam. Pemilik kandang pun menjelaskan perihal ayam yang akan dipelihara oleh Rama jumlahnya sekitar 3.500 ekor. Kita sebut saja yang punya kandang Pak Haji. Begitu kira-kira Rama memanggilnya kala itu. Beliau meminta Rama untuk tinggal juga di kandang ayam tersebut. Namun Rama hanya menyanggupi untuk merawat ayam-ayam itu setelah pulang sekolah. Dan setelah negosiasi perihal jam kerja, Pak Haji lalu berpesan, "Ram, nanti malam kamu jaga sini ya. Nanti truk pakan ternak datang." "Oh iya Pak. Sekalian nanti bantu turunkan pakan-pakan itu ya." "Iya Pak." "Mungkin nanti pakannya datang sekitar Isya." Rama hanya mengangguk. Pak Haji kemudian pulang. Tinggallah Rama sendirian di sana, jauh dari rumah-rumah warga, dikelilingi oleh tanah luas dan pinggir Sungai Brantas. Rama memanfaatkan waktunya untuk membersihkan kandang ayam tersebut. Tak ada perasaan aneh-aneh saat itu. Walaupun dia yakin kalau yang namanya kandang ayam pasti ada saja sesuatu yang janggal yang akan terjadi nanti. Tapi pikiran-pikiran buruk itu dia buang jauh-jauh. Selama dia tidak mengalami sendiri, Rama tidak mau terlalu memikirkan sesuatu yang membuatnya ketakutan sendiri. Tidak terasa, waktu maghrib sudah hampir tiba. Sementara lampu belum dinyalakan, Rama pun mencari-cari saklar lampu. Sampai kardus-kardus di dalam gudang ia bongkar. Tapi tetap saja hingga azan maghrib berkumandang, belum juga dia menemukan saklar lampu. Otomatis suasana maghrib itu pun menjadi gelap. Bayangkan dulu situasinya. Karena Rama tak mau ketinggalan waktu maghrib, dia pun berhenti mencari saklar lampu dan menuju kran air untuk berwudu dan melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib, Rama kembali mencari letak saklar lampu. Karena kondisi gelap,
tentu mempersulit menemukannya. Pada akhirnya dia keluar dari kandang dan berdiam diri di depan gudang. Di sana ada tempat duduk yang terbuat dari bambu panjang. Karena letak kandang di tengah-tengah perkebunan tebu, tentu saja tidak ada hal lain selain kegelapan kebun tebu yang luas yang dapat ia temukan. Sempat Rama terfikir untuk pulang ke rumah dengan jalan kaki, namun ia urungkan karena malam itu dia punya tanggung jawab untuk menerima muatan truk berupa pakan ayam. Di samping itu, kalaupun pulang, jalanan di perkebunan juga tidak terlihat sama sekali. Akhirnya Rama hanya berdiam diri di depan kandang menunggu truk datang. Tapi karena Rama merasa kedinginan dan truk yang ditunggu pun tak kunjung datang, Rama pun masuk ke dalam kandang lagi. Dia menggelar tikar dan menunaikan sholat isya. Setelah itu dia tertidur di tikar itu juga. Tapi saat tidur, Rama merasa ada yang mengorek-ngorek telinganya, membuat ia bangun seketika. Ketika dia melihat sekeliling, hanya gelap, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa selain dirinya di dalam kandang. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Rama merebahkan diri lagi. Tapi baru saja memejamkan mata, telinganya ada yang korek-korek lagi, seperti digelitikin memakai rumput yang membuatnya geli. Apa sih ini? Ganggu ae. Setelah Rama berucap seperti itu, sentuhan telinga itu berhenti. Namun saat Rama kembali memejamkan mata lagi, mulai lagilah gangguan tersebut. Tapi kali ini disertai suara cekikikan anak-anak kecil. Seketika Rama merinding mendengar suara tersebut. Ia membaca doa dan mencoba tidak memperdulikan gangguan-gangguan itu. Tapi baru saja hampir terlelap, Rama mendengar suara lagi. Kali ini suara perempuan yang jelas sekali. Kademen Thomas, yang artinya kedinginan ya mas, disusul suara tertawa perempuan. Mendengar itu darah Rama seakan naik ke ubun-ubun kepala dan menghangat. Rama tak berani beranjak dari tempat tidurnya. Walaupun semalaman itu banyak sekali suara-suara aneh yang mengganggunya, dia mencoba tidak lari. Hingga azan subuh terdengar berkumandang, barulah semua gangguan-gangguan itu menghilang. Namun walau begitu, Rama masih enggan meninggalkan tempatnya dan memilih menunggu hari sedikit terang karena dia takut sosok-sosok yang sebelumnya hanya suara malah menampakkan wujudnya. Pagi harinya, karena hari itu hari Minggu dan sekolah libur, Rama pun melanjutkan bersih-bersih kandang dari sisa kotoran yang masih berserakan. Sekitar jam 8 pagi, Rama memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena Pak Haji juga belum datang. Sesampainya di rumah, Rama langsung menuju dapur dan membuka tudung saji, lalu segera sarapan dengan lahap. Di tengah-tengah dia makan, tiba-tiba mamanya datang. "Loh Ram, kapan pulangnya?" "Barusan mak," jawabnya sambil mengunyah tahu yang dicocol sambal. "Oh, apa Pak Haji nggak ngirim sarapan pagi ini?" "Buru-buru ngirim makanan mak, semalam aja aku tidur di kandang sendirian." Mendengar itu mama sedikit khawatir. "Beneran Ram, semalam kamu tidur di kandang sendirian?" Nada suaranya sedikit bergetar. "Beneran mak, lampu nggak ada, gelap banget, apalagi nyamuknya ganas-ganas." "Apa kamu nggak takut Ram?" "Enggak lah mak, memang ada apa?" Mama tiba-tiba mendekati Rama. "Ada apa sih mak? Deket-deket amat." Sambil berbisik mama bilang, "Di sana itu tempatnya angker banget Ram." Rama yang sedang minum seketika batuk-batuk karena tersedak. "Ah mama, jangan nakut-nakutin lah, jadi merinding dengernya." "Beneran Ram, di sana itu angker banget." "Angker apanya? Orang gak ada apa-apa." "Dulu itu di sana lahan perkebunan pandan yang luas banget. Terus katanya di perkebunan itu kerajaannya peri." "Kerajaannya peri? Cantik gak mak?" "Ih, kamu kalau dikasih tahu motong cerita." "Ya penasaran aja mak, yang namanya peri-peri kan rata-rata cantik-cantik." "Iya mama tahu,
Tapi ini beneran Ram, di sana ada kerajaan peri. Udah banyak kasus orang lewat sana melihat sosok peri cantik terus ngikut dan gak balik lagi. Maksud Mama hilang gitu? Hilang di alam gaib? Iya Ram, maka dari itu kamu harus hati-hati. Terus kalau orangnya hilang, yang cerita di situ ada peri siapa Mak? Ya orang-orang yang berhasil tidak terpukau sosok peri di sana. Pokoknya kamu hati-hati Ram. Ya tergantung Mak. Tergantung apanya? Tergantung kalau perinya cantik akan kubawa pulang, tak kenalin ke Mama. Ih, kamu itu kalau dikasih tahu jangan bicara yang bukan-bukan. Mama malah jadi takut sendiri. Bercanda Mak. Bercanda ya bercanda, tapi jangan kelewatan. Iya Mak. Setelah membereskan piringnya, Rama pun berjalan kembali menuju kandang. Ketika sudah hampir sampai, dari kejauhan dia melihat ada sepeda motor Grand Legenda terparkir di depan gudang pakan. Rama tahu itu adalah motor Pak Haji. Rama pun sedikit berjalan lebih cepat. Sesampainya di sana, terlihat Pak Haji sedang motong-motong plastik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kamu Ram, habis dari rumah ya? Iya Pak Haji, soalnya lapar banget. Walah, ini aku juga bawa sarapan buat kamu Ram. Oh, buat nanti siang aja kalau gitu Pak. Ngomong-ngomong, itu buat apa Pak? Pak Haji menjelaskan kalau plastik itu ia gunakan untuk menutup bagian atas open anak ayam. Jadi, open anak ayam itu letaknya di dalam kandang. Dinding-dinding open dilapisi karung-karung yang dijahit memanjang. Sementara bagian atasnya diberi plastik sebagai penahan suhu. Dan setiap kotaknya ada satu kompor. Saat itu ada 12 kompor yang digunakan sebagai penghangat oven. Setelah Rama membuat oven penghangat anak ayam, ia dan Pak Haji makan lalu beres-beres. Ram, gimana semalam? Gelap Pak Haji. Oh iya Pak, lupa aku. Lampu kandangnya di mana sih? Nah, itu aku baru juga kepikiran. Sedari tadi kayak ada yang kurang. Tapi apa gitu? Aku lupa Ram. Lah emang belum ada lampu-lampunya Pak? Belum. Ya sudah, aku ambil dulu di rumah. Kamu tunggu di sini dulu ya, sambil nunggu pakan ternaknya datang. Tidak lama kemudian Pak Haji kembali datang dengan membawa lampu dan langsung dipasang. Selesai memasang lampu-lampu, Pak Haji lalu pulang, meninggalkan Rama sendiri lagi di tempat itu. Menjelang sore, Rama menaburkan sekam atau berambut dan diratakan serapi mungkin. Itu nantinya akan dipakai untuk anakan ayam kalau nanti datang. Ketika Rama sedang fokus mengambil karung berisi sekam yang akan ditaburkan, tiba-tiba tirai yang digunakan menutupi open anakan ayam terbuka sedikit. Dan ada suara orang memanggilnya. Shh, shh. Rama sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi karena tidak ada siapa-siapa, dia melanjutkan pekerjaannya, meratakan sekam dengan kakinya. Tapi lagi-lagi, dia mendengar suara yang sama. Shh, shh. Rama pun segera menoleh mencari sumber suara. Tapi tidak ada apa-apa. Rama kembali mengambil karung yang berisi sekam di gudang. Ketika Rama berjalan menuju gudang untuk mengambil karung, ada sebuah celah yang sedikit terbuka. Dan di sana, Rama melihat ada sebuah kepala manusia dengan rambut gondrong. Dan yang membuat semakin bergidik, kepala itu tersenyum. Rama sempat berpikir kalau itu orang iseng, lagian masih sore. Jadi dia mendekati celah itu secara perlahan. Tapi seketika dia kaget. Jantungnya berdebar kencang. Karena ketika Rama melihat dari celah, sosok kepala itu melayang, tidak ada badannya. Kepala itu pun tertawa terbahak-bahak sambil melihat ke arah Rama yang berdiri kaku. Rama sempat blank sebentar. Setelah tersadar kembali, kepala buntung itu sudah menghilang. Tanpa menghiraukan itu, Rama kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah beres, dia pun hendak beristirahat. Namun ketika dia berjalan ke tempat istirahat, dia melihat di tiang penyangga kandang ada sosok hitam yang duduk membelakanginya. Rama pun melihatnya dalam-dalam.
Makhluk itu warnanya hitam legam dan tubuhnya diselimuti bulu-bulu hitam dari ujung kepala sampai kaki. Karena penasaran, Rama pun mendekatinya. Semakin dekat, makhluk itu terlihat seperti sedang memakan sesuatu. Bahkan terdengar suara mengunyah semacam tulang-tulang yang bergemertak. Dan tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Rama, membuatnya terjingkat kaget dan lari tunggang langgang keluar dari kandang. Sesampainya di depan kandang, nafas Rama masih ngos-ngosan. Dia lalu mencari-cari sosok itu dari luar kandang, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata yang dilihat Rama saat itu adalah genderuwo. Dari situ Rama terus beristighfar. Dia sempat ragu untuk masuk ke dalam kandang, namun pada akhirnya Rama memilih duduk di depan kandang. Hingga truk pengangkut pakan ayam itu datang bersamaan dengan azan maghrib berkumandang. Dari situlah perasaan timbul lega. Dan setelah Kernet serta sopir itu memasukkan pakan ke gudang, Rama pun memutuskan untuk sholat. Singkat cerita, setelah kepergian dua orang sopir dan Kernet truk pakan ternak itu, Rama pun kembali sendirian di dalam kandang. Dengan kondisi sunyi, tidak ada bunyi apapun. Saat itu Rama memutuskan untuk berbaring di atas tikar, memandangi langit-langit kandang. Tapi tiba-tiba dari bawah tikar ada yang menusuk-nusuk pakai lidi. Awalnya Rama tidak menghiraukan, namun lidi itu terus menusuk-nusuk ke tubuh Rama. Karena penasaran, dibukalah tikar tersebut. Di situ Rama sangat kaget. Dia langsung melompat ke belakang hingga lantai yang terbuat dari potongan-potongan bambu itu rusak dan patah, hingga membuat kaki Rama terperosok ke bawah. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang memegangi kakinya dan menarik-nariknya. Disitulah ia melihat ada sosok kerdil telanjang bulat sedang melompat-lompat menarik-narik kaki Rama. Rama pun menjerit sekencang-kencangnya sambil mencoba melepaskan kakinya dari makhluk tersebut. Setelah sekian lama, kaki itu pun akhirnya bisa dilepaskan. Dengan cepat ia menarik kakinya ke atas dan melihat sosok itu menggeram menatap Rama yang kelihatannya marah sekali. Rama yang kesal karena telah dikerjai sosok tersebut, ia mengambil sebuah bambu lalu keluar kandang untuk menuju ke kolong kandang. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Dicari ke sana kemari pun tidak ada sosok yang tadi ia lihat. Karena lelah mencarinya, Rama pun masuk ke dalam kandang lagi. Tapi di situ Rama kembali lagi dikejutkan oleh sosok kerdil yang saat itu sedang duduk di atas tikar tempat tidur Rama. Sosok kerdil itu tersenyum dengan gigi-giginya yang runcing tak beraturan. Secara refleks, Rama pun menyabetkan tongkat bambu yang ia bawa ke sosok tersebut. Tapi sosok itu berhasil menghindar. Dikejarlah sosok itu. Mencoba berkali-kali, tak ada satupun yang mengenai sosok kerdil tersebut. Karena lelah, akhirnya Rama pun mengabaikannya dan ia memutuskan untuk tidur. Di saat ia sedang tertidur, sosok itu malah muncul tepat di kepalanya. Karena Rama sudah mengira-ngira bahwa sosok itu akan muncul, tongkat bambunya pun sudah dipersiapkan dan dipukulkan sekencang-kencangnya ke sosok tersebut. Pukulan itu telak mengenainya sampai terdengar sangat keras. "Modar kue! Dari tadi ganggu terus." Sosok itu seketika menghilang, dan ketika dicari-cari pun sudah tidak ada penampakannya. Karena sudah sangat malam dan Rama juga mengantuk, akhirnya ia pun tidur. Di saat tidur itu, Rama sedikit mendengar ada orang yang sedang mengobrol, tapi suaranya agak kurang jelas. Rama mencoba mengabaikannya dan tetap melanjutkan tidurnya. Tapi lama-kelamaan, suara-suara obrolan tersebut semakin mengganggu tidurnya. Karena penasaran, Rama mencoba mengintip keluar dari celah-celah bambu yang ada di kandang. Dan di sana, seketika pemandangannya membuat ia kembali terkejut. Terlihat satu ekor sosok pocong sedang berdiri tegak berada di bawah pohon pisang. Namun anehnya, kali ini pocong tersebut tidak memakai kain berwarna putih.
Pocong itu memakai kain yang berwarna merah darah. Seketika Rama langsung kembali ke tikarnya dan menyelimuti dirinya dengan kain sarung, lalu mencoba untuk tidur kembali. Sekitar 3 hari kemudian, anakan ayam datang. Dari situ kotak-kotak yang berisi anak ayam dibawa masuk ke dalam oven atau penghangat ayam. Setelah truk pengangkut anakan ayam itu pergi, dari situlah Rama mendapatkan gangguan lagi. Ketika dia mengeluarkan anakan ayam dan membaginya rata untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak oven, dia mendengar ada suara orang yang memanggil, namun suaranya sedikit samar. Kadang suara itu ada di sebelah kanan, kadang juga berganti ke sebelah kiri. Namun Rama tak begitu memperdulikannya dan memilih fokus untuk membaginya dan menghitung anak-anak ayam tersebut. Hingga suara itu secara tiba-tiba mendekat, seperti ada suara deru nafas panjang di belakang lehernya. Ketika Rama menoleh, tidak ada apapun di belakangnya, hanya ada tumpukan-tumpukan karung. Tapi tiba-tiba dari celah lubang, tepatnya di tengah-tengah oven itu, muncul sebuah kepala, dan kepala itu tersenyum menatapnya. Awalnya Rama ketakutan, namun ia mencoba menahan dan fokus kembali menata-nata anakan ayam tersebut. Belum sempat hati Rama lega, tiba-tiba dari atas terdengar lagi suara berat seorang laki-laki. "Hoi, hoi!" Rama mendongakkan kepalanya. Ternyata di sana ia melihat ada kepala manusia yang terlihat agak tua. Kepala itu menyeringai menatap Rama dengan tatapan sinis. Buru-buru Rama pun menundukkan pandangannya. Di saat menunduk itu, tiba-tiba ada tabung gas yang menggelinding. Awalnya Rama mengira itu adalah tabung gas yang biasa digunakan untuk menghangatkan anak ayam. Ketika Rama hendak mengambilnya, tiba-tiba tabung gas tersebut tumbuh kuku-kuku tajam. Dan Rama pun menjadi sangat kaget. Ternyata itu adalah kembali kepala manusia dengan wajah yang sangat pucat, lidahnya keluar, dan satu matanya sedikit tertutup. Rama yang sangat kaget akhirnya berteriak dan lari sekencang-kencangnya. "Kelundung picek, Mak, kelundung picek!" Setelah berhasil keluar dari kandang, Rama pun terus berlari. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, di sana ternyata ada 3 sosok kepala yang melayang mengikuti Rama. Rama pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya ia pun sampai di rumah. Segera Rama menggedor-gedor pintu. Pak, buka pintu Pak." Dan untungnya tidak lama setelah itu pintu pun terbuka. Yang membukanya adalah bapak dari Rama yang belum tidur. "Kamu itu ngapain teriak-teriak? Ada Pak, ada gelundung pecak." "Mana tole? Wong gak ada kok." Rama pun lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ia kembali mendengar suara samar, suara orang cekikikan. "Itu Pak, itu, tuh suaranya." "Walah, sama demit beginian kok yo takut." Bapaknya pun keluar rumah untuk mengambil batu. "Loh, mau kemana Pak? Ayo Pak, masuk aja Pak." "Wes tole, Bapak itu nggak takut sama yang namanya demit. Kamu kalau takut, masuk aja sana." Rama pun mendengar itu tidak jadi masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di depan teras, melihat bapaknya yang petentang-petenteng ke kanan dan ke kiri. "Hei demit, keluar kamu. Aku nggak takut." Kata-kata itu diulanginya berkali-kali, dan masih terdengar suara lirih seorang cekikikan. Bapak Rama pun mencoba mencari arah sumber suara, dan akhirnya dia tahu kalau sosok tersebut bersembunyi di belakang pohon nangka yang ada di depan rumah Rama. Dilemparkannya batu itu ke pohon tersebut, membuat 3 kepala itu jatuh ke bawah. Tiba-tiba kepala itu menggelinding mendekati Bapak Rama. Belum sempat kepala itu mendekat, bapaknya sudah mengambil kayu lalu dipukul satu persatu. Tapi pukulan itu meleset, tidak ada satupun yang mengenai. Hingga kepala itu pergi menggelinding jauh sambil tertawa cekikikan.
namun suaranya keras sekali. Mungkin karena sudah merasa puas berhasil mengerjai Rama dan bapaknya. Demit sialan, awas kalian ya, kalau kelihatan lagi tak makan kalian. Setelah sosok-sosok itu pergi, Rama pun mendekat. Ia melihat bapaknya ngos-ngosan karena pontang-panting mencoba memukul kepala-kepala itu. Emangnya nasi padang pak, pakai dimakan segala. Wes ayo ke kandang lagi, tak temeni. Tapi pak, wes gak usah takut. Mendengar keributan dari luar rumah, Mama pun ikut keluar. Ada apa toh ini? Rame-rame. Ini loh anakmu, pulang-pulang malah bawa demit. Bawa mbok yo yang enak-enak, martabak kek. Lah wong lanang kok takut sama demit. Bukannya takut pak, cuma kaget. Lah kalau kaget ngapain harus lari? Udah, anak sama bapak kok sama aja. Ya udah mak, ini aku mau temenin Rama di kandang. Ya sudah sana cepetan. Setelah itu Rama pun ditemani sama bapaknya kembali ke kandang ayam. Tapi malam itu sama sekali tidak ada gangguan yang mengganggu Rama. Pekerjaan malam itu pun sudah selesai, tinggal bersih-bersih badan lalu tidur. Tidak terasa 2 bulan sudah Rama telah bekerja di kandang ayam itu. Kala itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Rama yang sedang ngobrol-ngobrol bersama bapaknya, Pak Haji serta adiknya yang bersama Hasan, tiba-tiba merasakan sebuah getaran dari kandang ayam, seperti ada seseorang yang melangkah di dalamnya. Tapi irama langkahnya itu sedikit aneh. Jadi setiap 1 langkah kaki berhenti kurang lebih 5 menitan. Setelah itu jalan lagi. Apa itu pak? Tanya Hasan. Shh, diam aja. Tidak sampai di situ. Terdengar lagi suara tertawa seorang wanita dari depan gudang, tempat biasa mereka gunakan keluar masuk kandang. Namun anehnya, suara tersebut lebih mirip suara ringkikan kuda. Mereka pun akhirnya menatap ke arah pintu gudang yang masih terbuka. Dan tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan putih melintas di depan mereka semua. Mereka semua mengucap istighfar. Rama yang merasa di bawah tikar kayak ada yang menotol-notol dari bawah mencoba melihatnya. Dia menyingkap tikarnya. Ternyata ada sosok kecil dengan tubuh penuh bulu-bulu hitam yang gimbal. Sosok itu tertawa dan menjauh ketika Rama menatapnya. Tapi tiba-tiba adiknya yang bernama Hasan berteriak, Allahu Akbar! Mereka semua spontan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Hasan. Tepat di belakang bapak Rama di bagian dinding kandang yang memang tirainya sedang dibuka, terlihat sedikit kepala pocong yang mengintip. Jadi hanya terlihat pocongannya saja dan matanya. Tapi dari sana sudah bisa ditebak bahwa wajah pocong itu rusak, hitam dan busuk. Seketika aromanya pun berubah menjadi aroma yang tidak sedap. Mereka semua langsung mengucap istighfar dan takbir bersamaan. Lalu kepala pocong itu kembali keluar gudang dan tidak masuk lagi. Lalu sekitar pukul 11 malam lebih sedikit, mereka semua mencium bau wangi pandan bercampur bau melati. Mereka pun hanya diam dan saling pandang. Dari atas kembali lagi terdengar suara langkah kaki besar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Di sana, tepatnya di bawah pohon asam Jawa, ada sosok kuntilanak merah. Wanita yang berjubah merah. Merahnya itu kayak semacam merah darah yang menggumpal bercampur tanah. Rambutnya acak-acakan serta wajahnya hitam. Sosok itu dia menatap Rama. Hingga tiba-tiba sosok kuntilanak merah itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menjerit. Saking lebarnya mulutnya itu hingga sampai ke telinga. Dan yang lebih menggelikan lagi, kepalanya itu goyang-goyang seperti mau copot. Karena banyaknya gangguan, malam itu pun mereka semua tidak ada yang bisa tidur. Beruntungnya hari itu merupakan hari Minggu, jadi Rama dan adiknya tidak perlu sekolah dan bisa lanjut istirahat. Tapi sebelum lanjut istirahat, bapaknya membangunkannya untuk mengajak sarapan bersama. Nah, sambil mereka sarapan, Bapak Rama membuka obrolan. Pak Haji,
Aku kan dulu sebelum kandang ini dibangun udah bilang. Apa Pak Haji lupa? Wah, iya Pak Abdul. Aku nggak tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Kamu itu Ji, duit mulu yang dipikirin. Padahal kenyamanan dan keamanan itu nomor satu. Hehe, nanti malam tak panggilkan sesepuh desa lah. Yo, kalau nggak segera kamu atasi, Rama ini tak suruh pulang aja. Nggak usah kerja di sini lagi. Khawatir aku. Ya jangan toh Pak Abdul. Lalu siapa nanti yang rawat ayam-ayamku? Singkat ceritanya, pada malam itu tepat pukul 11:30 malam, Pak Haji datang bersama seorang sesepuh desa yang katanya beliau datang dari Pare. Malam itu ada Rama, Pak Haji, Bapak Rama, dan bapak-bapak yang dari Pare tersebut. Namanya adalah Pak Udin. Kala itu Pak Haji membawa semacam nasi bersama lauk-lauk ayam-ayaman dan kulup-kulupan. Ada juga jajan pasar. Malam itu mereka berbincang-bincang sebentar hingga Pak Udin, orang yang dari Pare itu berucap, Mas Rama, biasanya mereka itu muncul dari mana? Di sana Pak, di tiang yang nomor 3. Pak Udin hanya menganggukkan kepala. Setelah jam 12 malam lebih sedikit, mereka semua diminta oleh Pak Udin untuk sholat tahajud bersama. Setelah itu diminta untuk keluar kandang lebih dahulu. Kurang lebih setelah 1 jam berlalu di luar kandang, Pak Udin meminta mereka semua untuk masuk. Kemudian Pak Udin berjalan keliling kandang sambil menabur-naburkan garam kasar ke sekitar kandang. Hingga sampai di tiang yang nomor 3 itu, tiba-tiba Pak Udin terpental ke belakang. Hal itu membuat yang lainnya terkejut dan segera berlari menuju Pak Udin. Pak Udin gak apa-apa Pak? Pak Udin hanya bisa beristighfar. Beliau pun berdiri dan menutup mata. Setelah itu mulutnya komat kamit membaca ayat-ayat suci. Kemudian ditiupkan kembali ke garam kasar, lalu dilemparkan kembali ke arah yang tadi menyerangnya. Disitulah mereka semua menyaksikan ledakan-ledakan dahsyat, semacam ada percikan-percikan api, disusul asap putih kehitaman. Tidak sampai di situ, Pak Udin menggenggam lagi garam kasar, lalu dilemparkan lagi ke satu titik, hingga suara ledakan kembali terdengar. Dan kali ini disusul angin kencang yang menerpa kandang. Angin itu terus menerjang kandang hingga kandang terasa bergoyang-goyang akan rubuh. Kurang lebih selama 15 menit, baru suasananya menjadi tenang lagi. Senyap, tidak ada apapun. Hanya ada suara-suara ayam yang sedang makan. Setelah selesai, mereka semua pun kembali ke tempat istirahat. Di sana mereka diminta duduk melingkar mengitari sajian makanan yang tadi dibawa. Setelah itu, Pak Udin pun memimpin tahlil. Selesai membaca doa, mereka pun menyantap bersama sajian-sajian yang sudah dibawa. Sementara Pak Udin kembali menabur-naburkan garam kasar. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa seperti sebelumnya. Ada satu lagi kejadian aneh yang dialami oleh Rama. Kala itu, seminggu sebelum musim panen tiba, Rama sempat mengecek ayam sendirian. Kala itu dia merasa agak aneh, karena di bagian kandang yang paling ujung, ayamnya semakin hari semakin berkurang. Bahkan setelah ia hitung, ternyata memang berkurang. Di situ dia merasa aneh sekali. Ketika dia kembali untuk memberi kabar ke Pak Haji kalau ayam-ayamnya ada yang hilang, Pak Haji langsung marah-marah, lalu datang ke kandang dan mengeceknya sendiri. Pak Haji dan Rama berjalan ke kotak yang paling ujung. Tapi betapa terkejutnya mereka berdua. Ayam-ayam yang ada dalam satu kotak sekitar 1000 ekor, kini hanya tinggal 15 ekor. Pak Haji pun langsung terduduk lemas. Walah Ram, rugi banyak aku Ram. Rugi. Yang sabar Pak, mungkin ayamnya lagi dipinjem mbahnya. Kalau kayak gini terus siapa yang ganti Ram? Ya ikhlasin aja Pak, siapa tahu nanti ada penggantinya. Ya wes lah Ram, gak popo. Emang keadaannya begini gimana lagi? Singkat ceritanya, malam hari sebelum esok pagi panen, Rama dibuat terkejut ketika akan memberi pakan ternak. Ayam-ayam yang sebelumnya menghilang tinggal 15 ekor,
kini kembali menjadi 1000 ekor lagi. Dia pun senang bukan main. Langsung dia memberitahu Pak Haji. Awalnya Pak Haji tak percaya, tapi langsung mencoba mengeceknya. Dan memang benar, dia melihat sendiri ayam-ayamnya yang 1000 itu telah kembali. Malahan sekarang ayam-ayam yang tadinya hilang itu terlihat sangat gemuk, melebihi ayam-ayam yang lainnya. Alhamdulillah Ram, alhamdulillah, ini berkah. Keesokan harinya, ayam-ayam itu pun dipanen, tapi hanya setengah kandang saja. Sementara setengahnya lagi akan dipanen esok harinya. Karena ayam-ayamnya masih ada setengah kandang, mereka berdua pun memutuskan untuk berjaga-jaga pada malam itu. Ketika itu, Rama berjalan ke kandang yang kosong sendiri guna mengecek wadah-wadah yang telah kosong. Tapi ketika ia sedang berjalan sendirian, dia mencium bau wangi pandan dan juga bau melati. Dan ketika dia melihat ke ujung kandang yang kosong, di sana berdiri sosok wanita memakai kebaya coklat, jarinya coklat, selendang kuning yang dilingkarkan di lehernya. Sosok wanita itu menatap Rama dalam-dalam sambil melotot. Namun Rama hanya bisa diam. Ketika Rama pergi dari sana, sosok wanita itu masih berdiri di sana tak bergerak sama sekali. Setelah dia sampai di tempat Pak Haji yang saat itu sedang mengobrol dengan temannya dan juga bersama bapaknya, Rama memberitahu, "Pak, di sana ada sosok wanita pakai kebaya, Pak." "Di mana, Ram?" "Di sana, Pak." "Ayo kita cek, Ram." Lalu Rama dan Pak Haji menuju ke tempat di mana sosok itu berada. Tapi sesampainya di sana tidak ada siapa-siapa. Tapi walau begitu, masih tercium aroma pandan dan bunga melati. Disitulah Pak Haji merasa katanya bulu-bulunya berdiri dan merinding. Dia pun memutuskan untuk kembali ke tempat orang-orang berkumpul. Di depan kandang ada 6 orang yang sedang berkumpul. Sesekali Pak Haji bercerita kalau dirinya melihat sosok yang mengerikan di atas gubuk kandang. Katanya sosok itu seperti burung. Namun setelah diamati, wajahnya sangat mengerikan. Rama juga sempat menceritakan kalau ada 3 kepala manusia yang usil yang sering mengganggunya ketika bekerja dan istirahat. Namun ketika 6 orang itu sedang fokus mendengarkan cerita Rama, tiba-tiba dari atas jatuh sesuatu yang ternyata 3 kepala yang sedang mereka obrolkan. Seketika mereka semua berhamburan berlari pontang-panting. Demikian pengalaman Rama ketika dirinya dulu sempat menjaga sebuah kandang ayam sendirian. Tuliskan komentar kalian, apa yang akan kalian lakukan jika menjadi Rama saat itu. Terima kasih untuk Mas Rama yang sudah menuliskan cerita pengalamannya di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Dan saatnya saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.